Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks seminggu ke depan dan proyeksi IHSG sampai mana buruk-buruknya turun. Dan juga saya analisa hari ini ada 7 saham di sektor batubara yang hari ini ada rebound. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, dan ketujuh Doit. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi lagi ya. Selama 5 hari di minggu ini IHSG terus di zona merah dan hari ini tutup di level harga 5.889 dan juga transaksi hari ini sepertinya juga masih sepi di 14,49 triliun, dan kalau dilihat transaksi asing jualan di 562 miliar. Dan untuk kedepannya proyeksi IHSG juga masih belum, kemungkinan masih akan koreksi kalau tidak mampu mempertahankan 5.880 atau bisa tutup di atas EMA 60-nya ya. Karena sentimen belum ada, katalis juga ya belum ada yang positif. Kemungkinan di Februari baru mulai ada dengan adanya penerbitan laporan-laporan keuangan emiten kuartal keempat tahun 2020. Jadi ada naik turunnya nggak? Pasti ada naik turunnya. Walaupun arahnya ke bawah pasti akan ada rebound terbatas atau candle hijau. Tapi ya arahnya kemungkinan masih bisa ke bawah. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG hari ini tutup di bawah EMA 60-nya dan IHSG tidak mampu bertahan di atas EMA 60, ya berpotensi IHSG ke support kuatnya, harusnya menjadi support kuatnya di 5.740. Kalau sampai 5.740 di breakdown ya, buruk-buruknya IHSG bisa ke 5.400 dan di 5.370 ada gap yang menganga ya. Jadi bisa ke daerah situ. Kalau dilihat ya masih bisa dikatakan wajar karena IHSG dari bawah ya. Kalau dilihat dari bottomnya di 4.800 sampai ke atas 36%, dan kalaupun dia harus koreksi sekitaran 15%, setengahnya itu masih wajar menurut saya ya. Karena juga IHSG masih bisa dikatakan kalau ke 5.400 ini mempertahankan neckline-nya. Ini akan dipertahankan. Dan juga IHSG di bulan September 2020 juga pernah turun sekitaran 11% ya. Dan juga dia mempertahankan neckline-nya. Sebelum dia rally ke atas, ini neckline. Nih, dia bentuknya seperti ini. Nih, ya. Ini juga ya bisa dikatakan neckline-nya juga. Nah, secara gambaran besarnya ya seperti ini. Dan itu buruk-buruknya. Tapi kalau dilihat dari histori 2018, saat IHSG menyentuh 6.500, dia maksimal penurunan ke 5.740 aja. Dan lower terendahnya ada di 5.550. Ini kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, kita gambar IHSG-nya aja dulu. Nih. Lowernya ada di ini di 5.630. Jadi ya buruk-buruknya dia bisa membuat shadow panjang ke daerah 5.670 sekitaran sini. Jadi ke situ kalaupun tidak mampu mempertahankan 5.740 IHSG, ya buruk-buruknya seperti saya bilang tadi ke 5.400. Di situ ada gap juga, di 5.370 juga ada gap yang menganga ya. Ya bagus lah kalau menurut saya, kalau IHSG bisa menutup gap ini aja dulu, baru ngumpulin barang dari bawah, rally ke atas, ya bisa profit lebar. Bagaimana yang nyangkut? Kalau masih saham-saham Big Bang, ya nggak masalah, ataupun saham-saham berfundamental bagus, big cap, ya menurut saya nggak masalah. Ya mulai nyicil approach down menurut saya kalau sudah IHSG di daerah 5.740 ini bisa approach down. Kalaupun dia mengarah ke bawah 5.500 sampai 5.400, approach down di bawah sini lagi ya. Ini penurunan terburuk IHSG kalau saya lihat ya, bisa ke 5.400 sampai 5.380. Di situ ada gap, dan di situ juga adalah
support neckline sebelum IHSG rally panjang. Kalau dilihat dari neckline-nya ini, dia rally sampai 20% kan di bulan November. Ya, saat dia breakout, dia rally langsung tinggi. Jadi ya kemungkinan besar bisa menguji ke daerah sini lagi, daerah 5.400 sampai 5.380. Jadi seperti itu buruk-buruknya IHSG, tapi semoga sesuai dengan histori sebelumnya 5.740 bisa dipertahankan ya. Buruk-buruknya tadi ke 5.670 ya, dia membuat kemungkinan dia sideways dulu seperti ini ya, di daerah 5.700 sampai 6.100 ya, di daerah sini ya. Jadi kemungkinan bisa sideways dulu IHSG di daerah 5.740 sampai 6.200, 6.100, 6.200 inilah ya. Jadi ya siapkan trading plan yang bagus, cari saham-saham yang ya dekat-dekat support, memanfaatkan untuk swing trade ya. Pola-pola dead cat bonds tuh sangat bagus untuk di swing trade, beli dekat support, jual dekat resisten saat dia berbalik arah lagi ke bawah. Ya, jadi seperti itu aja untuk IHSG. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam ya. Jadi masih belum ada tanda-tanda perlawanan IHSG untuk berbalik arah. Bagaimana untuk IHSG bisa berbalik arah? Minimal harus 2 candle atau 1 candle dengan volume gede dan body candle yang besar menutup penuh candle hari sebelumnya. Itu kemungkinan juga bisa tanda-tanda IHSG pembalikan arah, tapi volumenya harus naik yang signifikan ya. Kalau di daerah support ada candle seperti itu, ya itu ada potensi. Tapi harusnya juga tercermin dari teknikal saham-saham yang berpengaruh kepada IHSG ya. Biasanya big bank, infrastruktur ataupun lainnya nanti ada candle hijau di daerah support perlawanan ya. Jadi terlihat kok. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi hari ini rebound naik 3,9% ke harga 1.465. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat memang ada akumulasi di saham Indi yang akumulasi CS ya di 15.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi seperti skenario analisa saham batubara saya di hari Rabu membuat candle perlawanan di daerah support. Dan juga hari ini Indi melakukan perlawanan dan membuat candle menurut saya ini bagus karena candle 2 hijau dan candle terakhir ini menutup candle hammer di tanggal 27. Tapi yang membuat tidak bagus gagal breakout EMA 60-nya. Jadi sangat perlu hati-hati. Yang belum punya mending wait and see dulu. Yang sudah punya beli spekulasi di daerah bawah, pasang trailing stop Indi ya. Kalau besok dia lewat 1.500, pasang trailing stop atau coba take profit aja, karena kemungkinan juga Indi ini hanya pancingan atau kenaikan terbatas dan membuat pola dead cat bonds ya. Nah, dia naik tapi ya nggak sampai 60 atau ini neckline-nya 1.600, habis itu dia koreksi lagi ke bawah. Bisa seperti itu. Nah, ini cocok nih yang swing trade ya, spekulasi buy di daerah bawah dengan resiko cut loss. Tadi ya udah ikut aja pasang trailing stop. Kalaupun besok di hari Senin dia berbalik arah ya take profit dulu. Ya sekarang nggak bisa kita dapat profit besar ya. Di 3-6% menurut saya dengan kondisi market seperti ini sangat besar. Bisa nggak profit lebih besar? Bisa di saham gorengan, cuman resikonya juga lebih besar ya. Untuk di saham-saham big cap, second liner yang menurut saya fundamentalnya bagus ya, 3-6% itu sudah cukup bagus untuk market sekarang. Jadi seperti itu untuk Indi. Semoga Indi bisa breakout lah. Kalau mau aman, Indi breakout dulu 1.600 itu lebih aman. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Yang punya dari atas bagaimana? Ya kalau nggak mau cut loss atau sell on strength ya hold aja. Cuman harus siap menunggu Indi balik ke atas ya. Karena kita nggak tahu waktunya kapan. Dan juga Indi
mampu mempertahankan 1300-nya ya untuk minggu ini. Minggu depan kita nggak tahu mampu nggak dia terus naik atau malah dia kembali koreksi menguji 1300-nya dan mengarah ke 1050 sampai 1100 ini. Di situ ada EMA 200. Kalau dilihat indikator MACD mulai menipis bar chart di bawah 0 ya. Garis biru juga mulai terindikasi berbelok atau melandai. Volume mulai meningkat cuman belum signifikan. Jadi masih perlu hati-hati untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Adro. Adro hari ini malah balik ke 1200. Tadi kalau nggak saya lihat di setengah 3 tadi sempat rebound ya di sekitaran 3%, tapi pas penutupan ini saya lihat malah balik ke harga lagi ke 1200 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell, 3 hari asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat Adro diakumulasi ya di hari ini, yang akumulasi YU di 368.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro masih perlu hati-hati ya. Hari ini ada perlawanan saat Adro menyentuh EMA 200-nya, dia berbalik arah ke atas. Yang tadi spekulasi buy dari daerah bawah, ya besok kalau yang belum jual ya pasang trailing stop aja. Ya kalau tadi dapat di daerah 1700 itu sekitar 30 poin, itu ya sampai sudah 2,5% kan lumayan. Kalau besok dia rebound terbatas ya pasang trailing stop. Kalau dia berbaik arah ya take profit aja dulu karena ya belum bisa simpan agak lama ya. Kalaupun Adro besok membuat candle hijau minggu depan bisa menutup minimal di 1250, ya kemungkinan besar juga Adro akan membentuk pola dead cat bone ya. Sini dia mantul karena ini downtrend ya pasti ada pantulan di daerah sini, tapi arahnya masih ke bawah, bisa lagi menguji seperti ini. Atau dia sideways habis itu dia mantul lagi ya. Nah, bisa seperti itu. Selama market belum bagus ya kemungkinan resisten 1300 tidak akan di breakout ya. Kecuali ISG mulai membaik, kemungkinan bisa Adro breakout 1300. Tapi selama kondisi bearish ya 1300 sepertinya akan sulit ditembus Adro. Jadi seperti itu, manfaatkan aja, beli dekat-dekat support dengan harus siap cut loss kalau breakdown dari support, dan jualnya di 3-5% itu udah pasang trailing stop. Karena untuk jaga-jaga kalau ternyata Adro berbalik arah, take profit. Jadi walaupun punya target akan jual di 1300 untuk swing trade, tapi setiap sudah naik di atas 3% pasang trailing stop, karena ya market sekarang sangat mudah untuk berbalik arah ya, jadi perlu hati-hati. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA hari ini terkoreksi 0,38%, KLP harga 2.580. Sempat menyentuh level tertingginya di 2.700 tapi kemudian dibawa turun. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy PTBA. Kalau dilihat dari broker semarinya ada sedikit akumulasi di saham PTBA. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA juga mantul dari supportnya yang ditarik garis dan gap di 2480 sudah ditutup. Apakah ini peluang bagus? Belum juga menurut saya ya. Perlu sangat hati-hati karena indikator MACD juga masih mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga masih dalam, volume juga meningkat, berarti kekuatan seller masih besar walaupun ada kekuatan buyer menahan PTBA saat menyentuh 2480. Dan hari ini tutup di atas EMA 60-nya. Yang punya dari bawah tadi spekulasi buy di daerah support ya sudah bisa pasang trailing stop, ataupun bisa kalau di daerah ini ya udah lumayan lah ya di 3%-an ya pasang trailing stop aja. Kalau besok lanjut rebound ya pola-polanya hampir sama ya, kemungkinan akan membuat nih ke sini habis itu dia mantul lagi ke bawah. Jadi seperti itu untuk PTBA juga polanya double top ya. Kalau minggu depan dia tidak mampu naik ya bisa dikatakan terkonfirmasi double top. Ya buruk-buruknya PTBA bisa mengarah ke 2200. Itu skenario terburuk PTBA. Kalau dilihat dari ISG, kalau ISG benar-benar ke 5500-an
sampai 5.400, ya wajar PTBA bisa ke 2.200 sampai 2.100 ini. Jadi ke sini juga arahnya. Jadi ya ISG itu tercermin nanti PTBA kalau sudah di daerah 2.200, kalau ISG mulai perlawanan berarti PTBA juga akan ada perlawanan di daerah sini ya. Itu skenario terburuknya PTBA. Indikator RMA CDI juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, sudah melewati perbatasan garis 0, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG hari ini malah naik 3,37% ke harga 12.250. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup besar di saham ITMG. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat ada akumulasi di saham ITMG yang akumulasi BK, JP Morgan, JP, CS, YU ya. Jadi ya bisa dikatakan top 5-nya bandar atau broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG akhirnya mempertahankan 1200-nya. Apakah ini pertanda bagus? Belum tentu juga. Jadi yang punya dari daerah bawah, yang spekulasi buy di daerah 11.700 sampai 11.800, ya pasang trailing stop aja atau take profit. Kalau besok ITMG gagal breakout EMA 60-nya di 12.500, ya ada berpotensi bisa ITMG berbalik arah malah ke 10.000 ya, karena di daerah 11.200 di 10.500 itu masih ada gap untuk ITMG. Dan kalaupun ITMG rebound ya, rebound terbatas, kemungkinan ya ke 13.200 menguji EMA 20, kemudian dia turun lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk ITMG indikator EMA CD masih mengarah ke bawah dan masih di bawah perbatasan garis 0, jadi masih sangat perlu hati-hati. Jangan lama-lama holdnya atau pasang trailing stop. Jangan beli saat rebound ya, jangan beli saat rebound. Nah, kalau Bapak Ibu beli di harga penutupan hari ini boleh nggak? Boleh, cuman harus siap kalau ternyata dia besoknya koreksi ya. Cut loss di 11.250, cut lossnya di 11.250, itu sekitar 7,6%. Dan target profitnya ya ke EMA 20 nya aja di 13.300, itu sekitar 96%. Tapi resiko swing trade seperti ini harus siap cut loss ya, karena resiko berbalik arah cukup besar di saham downtrend ya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR hari ini terkoreksi cukup dalam 4,29% ke harga 22.850. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat UNTR memang didistribusi hari ini, yang distribusi broker asing, Mercury, YU, KZ ya di top 3 seller. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR juga masih wait and see aja dulu, karena ya ada berpotensi UNTR mengarah ke 21.000. Saya pasang target 22.000 sampai 21.000 ya. Baru bisa daerah sini untuk spekulasi buy di daerah 21.200 sampai 21.500. Cut loss kalau turun dari 20.000 di 19.800. Jadi seperti itu aja untuk UNTR. Wait and see aja dulu. UNTR masih bisa ke atas, masih bisa, cuman dia lagi koreksi mencari swing low-nya ya. UNTR sudah membentuk higher high baru, dan dia akan membentuk lower high-nya lagi. Di daerah mana? Mungkin di daerah sini. Kalau kita lihat di daerah 21.500 ini bisa dia membuat swing low-nya, kan terlihat nih. Jadi seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Harum. Harum hari ini juga terkoreksi 5,63% ke harga 4.860. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat malah ada akumulasi tipis di Harum. Kita langsung saja ke teknik. Secara teknikal Harum hari ini koreksi tidak disertai volume. Ada potensi untuk kembali rebound? Ya ada, asal ISG hijau.
ya. Ada potensi kalau ISG lanjut koreksi di hari Senin atau minggu depan ya berpotensi Harum mengarah ke supportnya di 4.480. Wait and see aja dulu, yang sudah punya bagaimana. Kalau saya sih saya akan take profit kalau Harum besok turun dari 4.800 kalau beli di daerah bawah. Kalau beli di daerah atas kemungkinan ada yang beli di daerah 5.300. Ya hot aja, menurut saya hot aja. Kalau dia breakdown 4.400 ya harus siap cut loss. Atau kalau Harum besok breakdown dari 4.800 cut loss. Ya, yang beli di daerah atas takutnya dibawa ke daerah 3.500 sampai 3.200. Ini cukup dalam dan bahkan nih 29%, terdekatnya aja dulu ke 4.100 ya ada di 16%. Mendingan cut dulu di 4.800 sampai 4.780. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Wait and see aja, yang belum punya tunggu di daerah bawah ya. Harum akan mengarah ke bawah kalau ISG lanjut koreksi. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Doit. Doit pada hari ini malah rebound 2%, gelap harga 292. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat broker semarinya terlihat ada akumulasi di saham Doit. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Doit belum, perlu hati-hati. Ini kenaikan terbatas, kemungkinan juga ya maksimal kalaupun melanjutkan kenaikan ke 316 dan kemudian dia turun lagi. Bagus kalau bisa breakout dan tutup di atas, tapi belum bisa spekulasi buy. Yang belum punya wait and see aja dulu. Karena target turun saya malah sampai 240 ini dulu. Baru kemungkinan dia akan naik menguji 316. Itu skenario saya ya, tapi bisa aja salah. Dan ini disclaimer on. Dan indikator MACD juga masih sangat aja mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga masih dalam. Jadi ya berpotensi Doit masih ke bawah. Ya ini kenaikan atau rebound terbatas. Jadi seperti itu aja untuk Doit, dan cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.